Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Hari ini Umi akan memberikan materi kepada teman-teman, yaitu tentang hubungan antar satuan waktu. Yang pertama, kita akan belajar tentang membaca jam. Yang kedua, alat ukur waktu. Yang ketiga, yaitu satuan waktu. Yang keempat, menghitung lama waktu. Dan yang kelima, yaitu kita akan belajar mengerjakan soal cerita. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang kita akan belajar cara membaca jam. Perhatikan jam berikut. Pada jam tersebut terdapat jarum yang lebih panjang berwarna merah dan jarum pendek berwarna biru. Jarum panjang merupakan jarum yang merupakan menit, sedangkan jarum pendek atau berwarna biru adalah jarum yang menunjukkan jam. Kemudian cara menulisnya adalah seperti berikut. Bagian belakang terdapat dua angka menunjukkan menit, sedangkan bagian depan juga menunjukkan dua angka menunjukkan jam. Kemudian cara bekerjanya adalah jarum jam atau jarum yang pendek setiap bergerak ke sebuah angka, maka angka tersebut menunjukkan jamnya. Kita lihat pada gambar, jarum pendeknya menunjukkan angka 1, maka bagian jamnya kita tulis 01. Jadi jamnya adalah jam 1. Misalkan bergerak ke angka 2, maka tinggal kita tulis 02 atau kita baca jam 2. Misalkan bergerak ke angka 6, maka tinggal kita tulis 06 atau jam 6. Sekarang, bagaimana aturannya untuk jarum yang lebih panjang atau jarum merah? Perhitungannya adalah dimulai dari angka 12. Setiap bergerak satu strip atau satu garis, itu berarti lebih 1 menit. Oke, misalkan ia bergerak satu strip, itu berarti jam 6 lewat 1 menit. Misalkan ia bergerak satu angka, maka lebihnya adalah 5 menit. Jadi tinggal kita kalikan, 5 kali 1 berarti 5 menit. Oke, sekarang kalau misalnya bergeraknya ke angka 2, maka 5 kali 2 adalah 6 lebih 10 menit. Oke, sekarang bergeraknya ke angka 6, maka tinggal kita kalikan, 6 dikali 5 sama dengan 30 menit. Berarti jam 6 lewat 30 menit. Bagaimana teman-teman, sudah paham cara membaca jam? Oke, kalau sudah paham, tahukah kalian teman-teman bahwa ada dua sistem dalam menuliskan waktu atau jam? Sistem pertama adalah sistem 12 jam. Sistem 12 jam adalah jangka waktu 24 jam sehari yang dibagi menjadi dua waktu, antara jam 12 sampai jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nah, biasa disebut dengan AM, atau kemudian jam 12 siang sampai jam 12 malam disebut dengan PM.
Misalkan kita menuliskan jam 5 pagi, maka kita akan menulisnya dengan 5 AM. Kemudian jam 5 sore akan kita tulis dengan 5 PM. Nah, kemudian sistem kedua yaitu sistem 24 jam, yaitu standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam lagi dan dibagi menjadi 24 jam. Ini biasanya dipakai di negara kita Indonesia, teman-teman. Misalkan kita menuliskan jam 1 siang, maka tidak kita tulis 01.00, tapi kita tulis 13.00. Oke, diperoleh dari 12 ditambah 1 jam. Misalkan jam 5 sore, tidak kita tulis 05.00, tapi 17.00. Diperoleh dari 12 ditambah 5 jam. Oke, selanjutnya mari kita belajar membaca jam berikut. Gambar pertama. Oke, jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 3. Berarti menunjukkan pukul 3 atau pukul 15.00. Kemudian gambar kedua, jarum panjang di angka 6, jarum pendek di antara 6 dan 7. Berarti ini belum sampai jam 7. Berarti pukul 06 dan jarum panjangnya di angka 6, maka 5 kali 6 sama dengan 30, maka jam 6 lebih 30 atau 18 lebih 30. Kemudian yang ketiga, jarum pendeknya di antara 10 dan 11, maka belum menjadi jam 10 atau jam 11 ya. Maka 9 kali 5 adalah 45. Berarti jam 10 lebih 45 menit atau 22 lebih 45 menit. Kemudian yang keempat, jarum pendeknya di antara 8 dan 7, maka jarum panjangnya di angka 4. Berarti 8 lewat 20 menit atau 20 lewat 20. Selanjutnya jarum pendeknya ada jam 1.15. Oke, selanjutnya yaitu jarum pendeknya ada di 5, maka ini adalah jam 5 lewat 10 atau 17 lewat 10. Kemudian gambar selanjutnya yaitu jam 3 lebih 12 menit atau 15 lebih 12. Kemudian jam 11 lebih 47 atau 23 lebih 47. Oke, alat apa saja sih teman-teman yang bisa digunakan untuk mengukur waktu? Yang pertama yaitu ada jam pasir. Kemudian ada jam dinding. Selanjutnya ada arloji atau jam tangan. Kemudian ada stopwatch. Kemudian ada jam digital. Selanjutnya mari kita belajar satuan waktu. Yang pertama ada detik, lalu menit, ada jam, kemudian ada hari, minggu, bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Nah, ini adalah satuan waktu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang konversi satuan waktu. 1 jam itu berarti 60 menit. Sedangkan 1 menit adalah 60 detik. Sehingga 1 jam sama dengan 3600 detik. Diperoleh dari 60 dikali 60. Sekarang kita lihat bersama-sama. Misalkan 2 jam, karena 1 jamnya adalah 60 detik, maka 2 kali 60 hasilnya adalah 120 menit.
3 jam berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Lalu 4 jam berarti 4 dikali 60 sama dengan 240 menit. Lalu 5 jam berarti 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Kemudian 6 jam, 6 dikali 60 berarti 360. Sedangkan 7 jam itu adalah 420 menit. Dan 8 jam berarti adalah 480 menit, dan seterusnya. Selanjutnya mari kita belajar mengkonversi jam ke menit. Soal pertama yaitu 1 jam 20 menit akan kita jadikan ke menit. Bagaimana caranya? Karena ada dua satuan yang berbeda, ada 1 jam dan 20 menit, kita bagi menjadi 2. 1 jam dan 20 menit. Nah, yang harus kita rubah adalah 1 jamnya. Kayak kita lihat tabel yang tadi kita buat, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. Karena satuannya sudah sama, 60 tinggal ditambah 20, hasilnya adalah 80 menit. Kayak soal kedua, 3 jam 45 menit akan kita rubah menjadi menit. Kayak sama, kita bagi menjadi 2, 3 jam dan 45 menit. Kayak yang kita rubah adalah yang satunya berbeda, yaitu jamnya. Berdasarkan tabel diperoleh yaitu 180 menit. Oke, satunya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 180 ditambah 45, hasilnya adalah 225 menit. Oke, soal ketiga, 5 jam 10 menit kita rubah ke menit. Kita bagi menjadi 2, yaitu 5 jam dan 10 menit. 5 jam itu ternyata adalah 300 menit. Berarti 300 ditambah 10 sama dengan 310 menit. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan belajar tentang dari menit ke jam. Misalkan 120 menit akan kita rubah menjadi jam. Karena 1 jamnya adalah 60 menit, maka 120 kita akan bagi 60. Hasilnya adalah 2 jam. Lalu 300 menit akan kita bagi menjadi 60, yaitu 5 jam. Kemudian 420 menit akan kita bagi 420 dibagi 60. Hasilnya adalah 7 jam. Sedangkan 90 menit akan kita rubah menjadi jam kembali. Nah, kalau 90 menit tidak bisa langsung dibagi 60, pasti ada sisanya teman-teman. Maka kita tuliskan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Sedangkan 30 menitnya tinggal kita gabungkan. 1 jam 30 menit. Oke, selanjutnya 250 menit akan kita rubah menjadi jam. Nah, caranya adalah pada tabel jam berikut. Pada tabel jam tersebut, angka yang mendekati 240 adalah 240 menit adalah 240 ditambah 10 menit. 240 berdasarkan tabel adalah 4 jam. Berarti tinggal kita gabung 4 jam 10 menit. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Kalau sudah, kita akan lanjutkan materinya. Kita akan menyelesaikan soal berikut. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Oke, caranya adalah kita bagi menjadi 2 tempat, ada jam dan menit. Karena pernyataannya adalah 2 jam setelah, maka yang ditambahkan hanyalah bagian jam. Pukul 8 ditambah 2, hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah 10.00. Kemudian ada 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul. Ingat, bagian yang dijumlahkan adalah bagian menit. Berarti 15 ditambah 45 hasilnya adalah 60 menit. 4-nya tetap teman-teman. Nah, tapi 60 ini kan sudah lebih dari 60, maka harus dirubah
menjadi jam, yaitu 1 jam. Nah, karena tadi jam ini adalah 4, maka tinggal kita tambahkan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Untuk bagian menit karena sudah dirubah akan menjadi 0. Maka jawabannya adalah pukul 05.00. Kemudian 2 jam sebelum pukul 8.20 adalah pukul, kita tuliskan. Kalau sebelum berarti bagian jam kita kurangi 08 dikurang 02. Hasilnya adalah 06. Menitnya tinggal kita tuliskan 6:20. Oke, selanjutnya 50 menit sebelum pukul 5.20 adalah pukul. Oke, bagian yang kita kurangi adalah bagian menit. 20 dikurang 50 ternyata tidak bisa, maka pinjam bagian jam. Dipinjam tinggal 4. Kemudian karena meminjamnya dalam bentuk jam, maka kita rubah ke dalam menit, yaitu tinggal 60 ditambah 20, hasilnya adalah 80. 80 dikurang dengan 50, hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah pukul 4:30 menit. Sekarang mari kita belajar menghitung lamanya waktu suatu kejadian. Untuk mencari lamanya waktu suatu kejadian, caranya adalah mengurangi waktu berhenti dengan waktu mulai. Oke, kita lihat contoh pertama. Waktu berhentinya adalah 06.45. Kita bagi menjadi 2 tempat. Waktu mulainya adalah 05:30. Sekarang kita kurangkan bagian menit dengan menit, jam dengan jam. 45 dikurang 30 hasilnya adalah 15. 06 dikurang 5 adalah hasilnya 1. Jadi waktu lamanya hujan turun yaitu 1 jam 15 menit. Contoh kedua, waktu berhentinya adalah pukul 09.55, sedangkan waktu mulainya adalah 08.15. Berarti kita kurangkan 55 dikurang 15, hasilnya adalah 40. Kemudian 09 dikurang 08, hasilnya adalah 01. Maka waktunya adalah 1 jam 40 menit. Oke, selanjutnya waktu berhentinya adalah 14:25. Kemudian waktu mulainya adalah 12:30. Jadi 25 tidak bisa dikurangkan ke 30, maka pinjam bagian jam. Hanya tinggal 13 jam. Karena peminjamannya dalam bentuk jam, maka menjadi 60 menit. 60 ditambah 25 hasilnya adalah 85. 85 dikurang 30 adalah hasilnya 55. Kemudian 13 dikurang 12 hasilnya adalah 01 lebih 55 menit atau 1 jam lebih 55 menit. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham? Sekarang kita akan masuk ke soal cerita. Yang pertama, Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 100 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Kita jawab. Berarti tinggal kita rubah 100 menit menjadi bentuk jam. 100 menit itu bisa kita tulis 60 ditambah 40. 60 menit kita rubah menjadi jam, yaitu 1 jam. Nah, berarti sudah ketemu, tinggal kita tulis 1 jam 40 menit. Jadi waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah adalah 1 jam 40 menit. Soal kedua, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman yaitu 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Oke, kita lihat. Dari pertanyaan tersebut yang ditanyakan adalah perbedaan.
berarti selisih. Artinya yang besar dikurang yang kecil. 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Kita pisah menjadi dua bagian, jam dan menit. 1 jam dikurang 1 jam 55 dikurang 30, hasilnya adalah 0 jam. Maka yang kita tulis adalah yang menitnya saja. Jadi perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum adalah 20 menit. Soal ketiga, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9.10. Berapa lama hujan turun? Oke, ini mencari lama. Berarti jawabannya adalah lama sama dengan waktu berhenti dikurang waktu mulai. Berarti 9/10 dikurang 7.15. Kita pisah menjadi dua, bagian jam dan bagian menit. 10 dikurang 15 tidak bisa, meminjam depannya, tinggal 8. Kita rubah menjadi menit, jadi 60 ditambah 10 jadi 70. Kita kurangi dengan 15, hasilnya adalah 55. Kemudian tinggal bagian jam, 8 dikurang 7 hasilnya adalah 1. Jadi lama hujan turun adalah 1 jam 55 menit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang ingin Umi sampaikan kepada teman-teman dapat teman-teman terima dengan baik. Oke, untuk latihan teman-teman di rumah agar lebih paham tentang materi hari ini, silakan mengerjakan buku pena di halaman 81, nomor 1, A dan C, lalu nomor 3, A dan C, lalu di halaman 89, nomor 1 dan nomor 2. Selamat mengerjakan teman-teman. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.